Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau BMC, tentang produk dari Nadira Cake. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, saya mau memberitahu dulu nih kepada teman-teman bahwasanya Nadira Cake merupakan salah satu bisnis secara langsung maupun online yang menjual makanan kue tradisional seperti kue bugis, kue klepon, kue lumpur, dan masih banyak lagi. Lalu dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WA. Bisnis secara langsungnya itu melalui orang-orang pedagang kue keliling. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan dari bisnis Nadira Cake berdasarkan bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama itu ada customer segment. Customer segment adalah target pelanggan kita atau siapa saja yang akan membeli produk kita. Target penjualan Nadira Cake di sini lebih dikhususkan untuk yang pertama ada kalangan menengah ke bawah dan atas, seperti anak-anak yang di atas berumur 10 tahun dan dewasa di bawah umur 50 tahun. Yang kedua, ada orang yang mencoba hal dan cita rasa yang baru. Yang ketiga, pecinta kue tradisional. Yang keempat itu ada ibu-ibu yang sering mengadakan acara. Misalnya seperti acara arisan ataupun perkumpulan lainnya yang membutuhkan suguhan yang beragam. Yang kedua itu ada value proposition. Value proposition adalah nilai atau kelebihan dan keunggulan produk kita yang dimiliki. Kelebihan atau keunggulan produk dari bisnis Nadira Cake di sini yang pertama ada memiliki khas dan cita rasanya yang enak. Lalu yang kedua ada banyaknya kreasi atau variannya. Yang ketiga itu menggunakan bahan-bahan yang halal dan higienis. Dan yang keempat ada ramah kantong. Maksudnya di sini ialah untuk harga kue tradisional yang dijualkan oleh Nadira Cake di sini sangatlah murah dan cocok untuk mengenyangkan perut. Ketiga ada channels. Channels adalah sebuah media yang mana digunakan untuk menyampaikan solusi dan inovasi dari produk kita untuk sampai ke pelanggan. Channel yang digunakan Nadira Cake di sini yang pertama penjualan secara langsung dan online. Penjualan secara langsung itu seperti orang-orang pedagang kue tradisional secara keliling. Lalu secara online-nya itu seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Lalu yang kedua dari mulut ke mulut. Maksudnya di sini dari mulut ke mulut itu strategi yang dilakukan berupa ajakan atau pengaruh dari omongan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya supaya memberikan keyakinan dan membuat orang tersebut jadi tertarik kepada produk kita yang miliki. Yang keempat ada customer relationship. Customer relationship adalah cara menjalin hubungan dengan pembeli. Kalau di sini bisnis Nadira Cake menggunakan pada poin keempat itu yang pertama penjual langsung dan secara online. Lalu yang kedua memanfaatkan media komunikasi dan tanggapan dari pelanggan. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream adalah bagian di mana suatu bisnis yang mendapatkan pendapatannya itu dari aktivitas kesehariannya. Maksudnya cara untuk memperoleh penghasilannya tersebut. Di sini cara memperoleh penghasilan yang terletak pada Nadira Cake yaitu yang pertama keuntungan dari penjualan langsung dan online. Yang kedua keuntungan dari setiap pemesanan kue tradisional. Yang keenam ada key research. Key research merupakan sumber daya yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnisnya. Dua sumber daya utama yang terpenting untuk bisnis Nadira Cake di sini adalah yang pertama sumber daya manusia. Meski hanya dikelola oleh 2 orang saja, setiap dari individu yang terlibat harus menguasai betul apa yang harus mereka kerjakan.
sehingga makanan yang dihasilkan juga memiliki rasa yang enak dan lezat. Yang kedua, ada resep, bahan baku, dan teknik mengolah bahan baku. Dengan ada resepnya rahasia yang dimiliki oleh Nadira Cake akan menciptakan cita rasa yang istimewa dan berbeda dari kue-kue yang di pasar lainnya. Dan teknik pengolahannya itu mungkin cukup sama dengan kue-kue yang ada di pasar. Tetapi cita rasa yang dimiliki oleh Nadira Cake ini memiliki resep dari turun-temurun. Yang ketujuh ada key activities. Key activities merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan produk yang dipasarkan. Aktivitas ini dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada customer sehingga dapat diterima dengan secara baik. Maksudnya di sini, kegiatan utama yang dilakukan agar bisnisnya itu tetap berjalan dengan lancar. Aktivitas utama yang menggerakkan Nadira Cake di sini meliputi yang pertama, membeli bahan baku kue tradisional dan mengelola bahan baku. Yang kedua, menjual kue tradisional dengan berbagai varian. Sebelum Nadira Cake menjual kue tradisionalnya itu, menyiapkan makanan atau kue yang akan dijual itu dengan secara bersih dan higienis, sehingga makanan tersebut atau kue tersebut dapat tetap bersih di hadapan konsumen atau pelanggan dan sehingga menumbuhkan kepercayaan konsumen atau pelanggannya tersebut. Yang kedelapan ada key partners. Key partners merupakan mendukung bisnis dalam mewujudkan bisnis yang dikelola. Ini bermanfaat sekali untuk efisiensi dan aktivitas dari key activities yang telah tadi dibuat. Maksudnya, pihak yang terlibat dalam rangka menjalankan suatu bisnis. Lalu, partners bisnis pada Nadira Cake di sini ialah yang pertama, pada bagian eksternalnya itu tempat pembuatan kue tradisional. Lalu yang kedua, menjual bahan baku di pasar. Dan yang ketiga, pada bagian internalnya saya sebagai penjual kue tradisional. Yang kesembilan ada cost structure. Cost structure merupakan pembiayaan bisnis dan pengelolaannya. Pasti dikelola dengan secara efisien dan efektif sehingga membuat bisnis itu dapat dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Maksudnya di sini ialah biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan suatu bisnisnya tersebut. Dari hasil pengamatan saya, pada bisnis Nadira Cake di sini memiliki beberapa pengeluaran di antaranya. Yang pertama ada biaya produksi dan biaya internet dan pulsa. Lalu yang kedua ada biaya transportasi dan biaya tambahan. Sekian penjelasan dari bisnis model kanvas atau BMC. Semoga bermanfaat dan saya meminta maaf bila ada ucapan atau salah-salah kata dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.